Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Wacana Solo diusulkan menjadi daerah istimewa kembali diperbincangkan. Namun menurut Wakil Wali Kota Solo hal itu masih didiskusikan. Wakil Wali Kota Solo Astrid Widayani mengaku belum membahas mengenai usulan yang terkait dengan wacana Solo menjadi daerah istimewa. Menurutnya hal ini masih dipelajari dan akan menjadi diskusi bersama Wali Kota Respati Ardi. Pemkot Solo sedang berupaya membuat kota Solo menjadi pusat di wilayah-wilayah penyangga di kabupaten sekitar. Pihaknya juga mendorong adanya aglomerasi Solo Raya untuk menguatkan posisi kota Solo. Tidak hanya dari sisi letak atau geografi saja, tetapi juga bagaimana Solo yang terbatas sumber daya alamnya. Kami belum membicarakan sejauh itu. Mungkin nanti usulan yang terkait dengan daerah istimewa Surakarta akan kami pelajari dan selebihnya tentunya akan menjadi diskusi kami pribadi dan Mas Wali Kota. Tapi pemerintah sendiri memandang urgensi dari usulan itu seperti apa sih? Mungkin dalam konteks saat ini yang sedang kami jalankan juga adalah bagaimana Surakarta ini menjadi pusat atau hub dari wilayah-wilayah penyangganya, yang kami juga dorong sebuah pendekatan aglomerasi Solo Raya, di mana hal ini tentunya bisa menguatkan posisi Solo tidak hanya dari sisi letak atau geografi saja, tetapi juga bagaimana Solo yang terbatas sumber daya alamnya. Dan kami fokus di sumber daya manusianya, semua potensi investasi bisnis ada di Solo, ini nanti bisa bergerak ke sana. Untuk selebihnya kami belum membahas secara mendalam mengenai Sementara itu Kementerian Dalam Negeri masih akan melakukan kajian terlebih dahulu terkait usulan Solo menjadi daerah istimewa. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mulai merespon adanya usulan Solo menjadi daerah istimewa Surakarta, di mana pemerintah akan melakukan kajian dahulu kriteria atas usulan tersebut. Bahkan usulan ini juga sudah masuk di Komisi 2 DPR RI. Pembahasan Solo bersamaan dengan 42 usulan pembentukan provinsi hingga usulan 6 wilayah untuk dijadikan daerah istimewa. Sampai dengan bulan April ini izin kita mendapat banyak PR, ya tadi sudah sampai pimpinan, ya jadi ada 42 usulan provinsi, 252 kabupaten, 36 kota, nah ada 6 yang daerah istimewa, meminta daerah istimewa, dan juga ada 5 meminta daerah khusus. Tentu izin sekali lagi, ini adalah PR kita bersama karena undang-undang mengamanatkan agar pemerintah dan DPR untuk melakukan langkah-langkah evaluasi ke depan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima mengatakan, semua harus dipertimbangkan dengan matang dan berlandaskan undang-undang. Akan tetapi, ia menilai jangan sampai pemberian daerah keistimewaan ini membuat rasa ketidakadilan dengan daerah-daerah lain. Seperti Solo yang minta pemekaran dari Jawa Tengah dan mengusulkan diri menjadi daerah istimewa Surakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, lalu seperti apa tanggapan masyarakat Solo terkait usulan Solo menjadi daerah istimewa? Berikut liputannya. Seperti apa memang saya belum paham, tapi ya tetap harapannya seandainya jadi istimewa ya bisa membawa perubahan untuk warganya menjadi lebih baik dan menguntungkan ke para pengusaha. Kalau saya pribadi, insya Allah setuju sih, setuju banget. Karena kesempatan ini mengingat kalau di Jogja ada keraton Jogja, di Solo ada 2 keraton, Mangkunegaran dan Kasunanan. Otonomi daerah amat sangat dibutuhkan. Apapun itu baik di struktural organisasi, di struktural birokrasi pun saya rasa itu tetap sangat diperlukan. Ya kalau itu lebih baik juga mendukung. Semoga Solo lebih maju. Jadi masyarakatnya juga berkembang. Jaksa Agung menyita barang bukti berupa 2 kapal pesiar dari pengacara Arianto, salah satu tersangka kasus suap hakim dalam vonis lepas korupsi minyak mentah.
Dua buah kapal pesiar milik salah satu tersangka kasus suap vonis putusan lepas korupsi minyak mentah bernama Arianto disita penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung di Jalan Dermaga Marin, Pademangan, Jakarta Utara. Selain kapal, Kejaksaan juga menyita 130 helm bermerek di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, serta 12 sepeda mewah dan 1 unit motor Harley. Selain 2 kapal pesiar, Kejagung juga menyita 3 unit mobil mewah dari tersangka Arianto. 3 mobil sitaan ini di kantor Kejaksaan Agung Jakarta, sementara 2 kapal pesiar disimpan di lokasi terpisah. Sebelumnya, Kejagung juga sudah menyita barang bukti lain berupa mobil mewah, motor, dan sepeda dengan harga fantastis. Selain Arianto, Kejagung telah menetapkan 7 orang tersangka lain, di mana 4 diantaranya merupakan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Sementara itu, Direktur Pemberitaan JAK TV Tian Bahtiar yang juga menjadi tersangka mengatakan menerima uang secara pribadi untuk membuat berita negatif termasuk merintangi Kejagung dalam penyidikan kasus timah dan impor gula. Terkait dugaan kasus tersebut, Tian pun terancam 12 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat kembali melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara PDNS Kementerian Komunikasi dan Digital periode 2020-2024. Tim penyidik pada bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat kembali melakukan penggeledahan dan penyitaan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang jasa dan pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS pada Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 hingga 2024. Penggeledahan dilakukan di beberapa tempat di Kabupaten Tangerang Selatan, Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur. Di antaranya ialah PT STM BDX Data Center, kantor PT AL Gudang atau Warehouse PT AL, serta di rumah saksi yang diduga terkait dengan perkara. Dari penggeledahan ini, penyidik menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan pengadaan PDNS. Ada barang bukti elektronik yang disita guna penghitungan kerugian negara dan pembuktian di persidangan. Ini merupakan rangkaian penggeledahan lanjutan terhadap penggeledahan yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu, di mana penyidik memandang perlu untuk melakukan penggeledahan di 5 lokasi tersebut untuk kembali menambah barang bukti dan alat bukti supaya penyidikan ini semakin kuat. Sampai saat ini saksi yang sudah diperiksa oleh penyidik itu sebanyak 70 orang saksi, dan penyidik masih terus melakukan pemeriksaan saksi tambahan. Di samping itu juga penyidik telah melakukan pemeriksaan beberapa orang ahli. Terkait dengan tersangka, penyidik belum menetapkan tersangka, tapi penyidik telah mengantongi beberapa nama sebagai calon tersangka. Tiba waktunya nanti penyidik akan menetapkan tersangka tersebut, calon tersangka tersebut menjadi tersangka, dan akan menyampaikannya kepada publik atau kepada masyarakat. Dalam waktu dekat, penyidik Kejari Jakarta Pusat akan melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka. Penetapan dilakukan setelah pemeriksaan saksi dan ahli tambahan serta analisa barang bukti sitaan selesai. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.